Selama perjalanan, aku melihat banyak pohon coklat dan pohon duren. Kemudian, selain itu, aku melihat juga beras solai yang sering dipasarkan di Gorontalo. Bismillah, Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Hai teman-teman, ini adalah hari kedua aku atau hari perjalanan kita dari kota Gorontalo ke kota Makassar ya teman-teman. Today's Gorontalo to Makassar, kita berangkatnya jam 5 subuh ya teman-teman. Seperti hari pertama, kita juga berangkat jam 5 subuh pagi ya. Perjalanan yang kutempuh dari Gorontalo ke Toboli atau Sulawesi Tengah itu berangkat dari jam 5 subuh, kemudian kita sampai tepat pukul 8 malam ya teman-teman, dan itu pun kita sering istirahat di jalan. Dan di Toboli ini kita nginepnya 2 malam ya teman-teman, karena aku bersyukur banget kita ketemu dengan orang-orang baik, Masya Allah. Mereka itu adalah keluarga dari si Pak suami. Setelah kita melewati Toboli, ternyata kita itu melihat atau sering sekali ketemu dengan tempat-tempat ibadah Hindu ya teman-teman. Nah, seperti ini tempat ibadah Hindu. Ternyata aku baru tahu ya teman-teman, ternyata tempat ibadah Hindu itu identik dengan bunga. Bunga yang mereka tanam adalah bunga bougainville ya teman-teman. Jadi selama ini tuh sebelum aku tahu ternyata Hindu itu identik dengan bunga, aku tuh nanam bunga bougainville juga di rumah. Aku baru pembibitan ya mungkin 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Dan ternyata di sini tuh banyak banget bunga bougainville-nya. Lanjut lagi ya teman-teman, selain aku melihat berbagai macam bunga bougainville, dan di sini tuh ada namanya beras tolai ya teman-teman, yang sering didistribusi ke kota Gorontalo. Seperti yang aku baca di berita atau di situs gopos.id. Dan di situ aku mengambil satu kesimpulan bahwa yang menyebabkan menurunnya pendapatan para petani yang ada di Kecamatan Boliohuto disebabkan oleh tingkat produksi beras sudah lebih banyak diisi oleh beras daerah ya teman-teman, dan salah satunya adalah beras dari Tolai. Oleh karena itu hasil panen beras mereka bertumpuk di gilingan padi dan tidak dapat dipasarkan karena harga jual beras luar daerah lebih murah. Selain itu, Desa Sidodadi juga memiliki pemasok beras impor dari Tolai Sulawesi Tengah. Kemudian juga ada dari Sulawesi Selatan ya teman-teman. Bahkan ada juga yang dijual langsung kepada masyarakat dengan menggunakan mobil angkutan. Setelah kita membahas mengenai padi atau sawah yang ada di Sulawesi Tengah ini, alhamdulillah si bapak ini ternyata juga asli Gorontalo ya teman-teman, dan dia itu menjelaskan bahwa beras tolai adalah beras yang ditanam dengan sistem modern ya teman-teman. Cara nanamnya pun tidak dengan tangan manusia melainkan alat. Kemudian dengan hasil panen pun dengan menggunakan alat yang modern ya teman-teman. Jadi makanya hasilnya pun akan lebih bagus dibandingkan dengan hasil panen tangan manusia saja. Setelah kita berbincang-bincang dengan Bapak tadi mengenai beras tolai yang ada di Sulawesi Tengah, nah ini kita lagi di perjalanan yang dikelilingi oleh pohon coklat ya teman-teman. Jadi di samping kiri kanan kita ini ada pohon coklat yang warnanya pun kecoklatan agak marun ya teman-teman. Setelah beberapa jam kemudian, setelah mata melihat berbagai macam pepohonan, ada coklat, duren, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ini udah sampai di Kabupaten Poso ya teman-teman. Sekilas tentang Poso ya teman-teman. Jadi waktu itu Poso ini sebenarnya pernah terjadi kerusuhan, kemudian diakhiri dengan penandatanganan deklarasi Malino ya waktu tahun 2001 di bulan Desember kalau nggak salah ya. Kalau yang aku baca di salah satu situs, jadi terdapat 577 korban tewas, kemudian ada 384 orang terluka, kemudian ada sekitar 7.932 rumah hancur ya teman-teman. Ya Allah, semoga kedepannya tidak akan terjadi kerusuhan lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Masih tentang Sulteng ya teman-teman. Jadi Sulawesi Tengah itu juga ada cingkeh. Cingkeh ini tuh sangat luas ya teman-teman. Mereka tuh menanam cingkeh dengan puluhan hektar juga, dan seperti ini ya penampakannya. Ini pohonnya udah pada tinggi-tinggi semua. Kemudian juga ada beberapa cingkeh yang udah pernah dipanen ya teman-teman. Dan selain itu juga setelah kita melewati perjalanan dari cingkeh ini, nah kemudian di mana ya aku juga nggak tahu kalau di mana ini kita melewati juga ada pohon coklat
dan berbagai macam, ada rambutan, durian, dan lain-lain. Sebenarnya video ini masih kelanjutan dari video aku yang kemarin ya teman-teman, setelah kita melewati Poso dan di tengah-tengah perjalanan ini atau di tengah hutan ini kita melihat ada orang yang kecelakaan ya teman-teman, dan kecelakaan itu terjadi antara dua mobil yang bertabrakan dari tanjakan dan turunan ya teman. Oke, karena video ini udah mulai angker dan aku udah ngeri-ngeri banget, jadi aku akhiri video ini dulu ya teman-teman. Bye bye.